merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan berbagai aktivitas manusia. Namun, peningkatan kegiatan industri, pertanian, dan pertumbuhan penduduk menyebabkan kualitas air semakin rentan tercemar. Untuk itu, analisis parameter kimia sangat diperlukan karena mampu menunjukkan kondisi nyata suatu badan air, terutama terkait keberadaan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan serta mengganggu ekosistem. Parameter seperti pH, BOD, COD, nitrat, amonia, dan logam berat membantu menilai tingkat pencemaran serta menentukan kelayakan air untuk berbagai kebutuhan. Pemantauan ini penting karena air yang terkontaminasi bahan kimia dapat menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai parameter kimia kualitas air menjadi sangat relevan sebagai dasar dalam menjaga lingkungan dan memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan. Di sini kami mengambil data dalam Jurnal Ilmu Lingkungan status kualitas air DAS Sanggai di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan perumusan strategi pencegahan serta pengendalian pencemaran air, di mana dalam jurnal ini memuat data parameter, nilai minimum dan nilai maksimum, serta keterangan untuk setiap parameternya. Yang pertama ada pH atau keasaman air dengan nilai minimum 6,45 dan nilai maksimum 6,99 dengan keterangan pH ini masih normal, artinya air tidak terlalu asam maupun basa. Yang kedua ada DO atau oksigen terlarut dengan nilai minimum 1,2 dan nilai maksimum 7,4 dengan keterangan di beberapa titik sungai, oksigen sangat rendah sehingga biota air seperti ikan sulit untuk hidup. Yang ketiga ada BOD atau banyaknya limbah organik dengan nilai minimum 2,2 dan nilai maksimum 15. Dengan keterangan, semakin tinggi BOD, semakin banyak limbah organik dari rumah tangga yang masuk ke sungai. Yang keempat ada COD atau banyaknya bahan kimia dengan nilai minimum 9,5 dan nilai maksimum 28. Dengan keterangan, air mengandung bahan kimia yang cukup tinggi sehingga kualitas air dapat menurun. Yang kelima ada TSS atau kekeruhan air dengan nilai minimum 25 dan nilai maksimum 246. Dengan keterangan, air tampak sangat keruh karena banyak lumpur dan partikel tersuspensi. Lalu yang keenam ada warna air dengan nilai minimum 24 dan nilai maksimum 103. Dengan keterangan, air terlihat gelap dan tidak jernih menandakan adanya limbah dan sedimen. Lalu yang ketujuh ada logam tembaga atau Cu dengan nilai minimum 0,023 dan nilai maksimum 0,027 dengan keterangan kadar tembaga terlalu tinggi dan melebihi baku mutu. Yang kedelapan ada logam timbal atau Pb dengan nilai minimum 0,015 dan nilai maksimum 0,019 dengan keterangan masih aman dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Lalu yang kesembilan ada logam Seng atau Zn dengan nilai minimum 0,001 dan nilai maksimum 0,039 dengan keterangan semua titik masih aman dan tidak melewati baku mutu. Yang ke-10 ada deterjen dengan nilai minimum 0,065 dan nilai maksimum 1,67 dengan keterangan ini menunjukkan banyak limbah sabun dan deterjen yang masuk ke dalam sungai. Lalu ada fosfat dengan nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,703 dengan keterangan fosfat tinggi berasal dari sabun, limbah dapur, dan pupuk. Yang ke-12 ada nitrit dengan nilai minimum 0,002 dan nilai maksimum 0,017 dengan keterangan masih aman dan tidak membahayakan. Yang ke-13 ada nitrat dengan nilai minimum 0,433 dan nilai maksimum 1,47 dengan keterangan masih dalam batas aman dan tidak mencemari. Kita masuk dalam fakta. Sungai Sanggai saat ini masuk kategori tercemar ringan. Titik paling tercemar adalah Pandanwangi, terutama karena limbah pasukan rumah tangga. Kualitas air semakin memburuk dari hulu ke hilir, air makin keruh, oksigen menurun dan limbah meningkat. Ada 5 parameter yang paling sering melampaui baku mutu, yaitu TSS, BOD, COD, warna air dan tembaga atau Cu.
Sumber pencemaran utamanya berasal dari aktivitas manusia, seperti limbah cucian, sabun, pasar, dan industri kayu. Di Pananwangi, kadar deterjen dan fosfat paling tinggi, dan untuk logam berat, sebagian besar aman kecuali tembaga yang melebihi batas di semua titik. Secara keseluruhan, pencemaran Sungai Sanggai terutama dipicu aktivitas masyarakat di sekitar sungai. Selanjutnya, dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Parameter kimia seperti pH, BOD, COD, amonia, nitrat, logam berat, pestisida, serta deterjen sangat mempengaruhi kualitas air dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. Ketidakseimbangan parameter ini dapat menurunkan oksigen, perairan, merusak habitat biota, dan memicu eutrofikasi. Bagi manusia, air yang tercemar, bahkan kimia berlebih dapat menyebabkan penyakit pencernaan, gangguan pernafasan, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, hingga risiko kanker. Oleh karena itu, pengendalian pencemar kimia sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan melindungi kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis parameter kimia, kualitas air Sungai Sanggai menunjukkan kondisi tercemar ringan, terutama pada wilayah hilir seperti Pandanwangi. Beberapa parameter seperti TSS, BOD, COD, warna air, dan CU melebihi baku mutu, menandakan tingginya beban pencemaran dari limbah rumah tangga, aktivitas pasar, deterjen, dan erosi. Kondisi ini menurunkan kualitas perairan, mengganggu ekosistem, serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya, rekomendasi pada parameter kimia. Pemantauan parameter kimia sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan kualitas air sedini mungkin. Prioritaskan pengujian parameter kunci seperti pH, TDS, BO, BOD, COD, nitrat, amonia, serta logam berat pada wilayah yang berpotensi tercemar. Penetapan baku mutu perlu disesuaikan dengan jenis peruntukan air seperti air minum, air permukaan, atau air limbah. Selain itu, pengawasan terhadap sumber pencemaran industri, pertanian, dan domestik harus diperkuat untuk mencegah peningkatan kontaminan kimia. Hasil pemantauan hendaknya digunakan sebagai dasar perencanaan, tindakan perbaikan kualitas air, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi.